Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Jamaah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita mengkaji ulumul Islam. Kali ini kita membahas pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, persoalan kenapa ada sekte-sekte di dalam agama Islam. Ini sudah sekian kali kita bahas, tapi ada yang harus kita bahas lagi. Rasulullah itu pernah bersabda, ini hadisnya kalau bahasanya itu ijma' sahih ya, sahih antara beberapa ormas dan beberapa firqah itu. Jadi ada hadis itu khairul quruni qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum, bahwa sebaik-baik masa itu masanya Rasulullah, kemudian masanya sahabat, kemudian masanya tabi'in, kemudian masanya tabi'ut tabi'in. Jadi masa Rasulullah dan sahabat itu masa yang paling baik. Kemudian masa tabi'in masa yang baik, lebih baik gitu. Masa tabi'ut tabi'in adalah masa yang baik. Berarti disimpulkan oleh para alim ulama ini bahwasanya masa keemasan umat Islam itu zaman Nabi sahabat, kemudian zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, ini kira-kira 300 tahun awal. Jadi mulai dihitung dari Rasulullah menjadi Nabi. Lah akhirnya di dalam masa ini timbullah ilmu fikih, timbullah ilmu akidah, timbullah ilmu hadis, tafsir dan lain sebagainya. Setelah timbul itu kita mengerucut ke dalam ilmu fikih. Ulama fikih akhirnya sepakat bahwa Quran hadis yang membahas tentang hukum Islam ataupun fikih itu disimpulkan ada perkara 4. 1 hukumnya wajib, 2 hukumnya sunnah, 3 hukumnya mubah, yang keempat hukumnya haram. Jadi kalau zaman Rasul itu tidak ada pembagian wajib, sunnah, mubah, haram, itu nggak ada. Itu. Jadi istilahnya itu pokoknya dawuh itu yo dilakoni gitu. Larangan itu, padahal larangan itu bisa, mohon maaf ini kurang satu, ini makruh. Ada di tengah-tengahnya ini makruh. 4 makruh. 5 haram. Jadi kalau zaman Nabi itu nggak peduli itu larangannya itu haram mau makruh, itu nggak peduli, pokoknya dilakoni. Kalau zaman Nabi dan zaman sahabat itu perintah itu nggak peduli mau wajib mau sunah dilakoni gitu. Lah hal-hal yang didiamkan itulah hal-hal yang mubah. Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara wajib dan sunnah dan juga makruh juga haram. Yang mubah ini didiamkan, yang makruh dan haram ini dilarang, yang wajib dan sunnah itu diperintah. Jadi zaman Rasul dengan zaman sahabat tidak dibedakan. Pokoknya anggere enek perintah dilakoni, enek larangan didoi, gitu ya. Mubah itu ya sudah biasa. Lah berkembang sekarang menjadi perdebatan, misalnya tahlilan. Lah tahlilan orang mati itu kan tidak ada zaman Rasul. Itu kan dikatakan bid'ah itu. Karena zaman Rasul tidak ada, sekarang ada. Bahasanya Jawa tiada-adakan, dienek-enek. Ini kan gitu. Lah ketika hal ini dulu didiamkan, sekarang orang mau mencari hukumnya. Apa wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram. Padahal kalau penjelasan ahli hukum saja, ahli hukum Islam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar itu, lah perkara yang baru yang dulu didiamkan oleh Rasul. Kalau zaman Rasul kan orang meninggal dunia itu tidak ada riwayat yang situ orang meninggal dunia ditahlilne gitu. Karena tidak ada zaman Rasul itu didiamkan dan juga tidak ada perkaranya. Lah orang sekarang mengotak-atik hukum ini.
Ada yang ekstrim, wah tahlilan itu mirip Hindu, bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Itu ada lagi ya, itu kan perkara mubah. Tapi perkara mubah itu iso dadi apik nek mbok niati apik. Contohnya berjalan itu mubah, nggak ada hukumnya. Tapi berjalan ke tempat pengajian itu menjadi wajib, kan begitu. Lah tahlilan itu awalnya itu ya sunnah. Maksud dari sunnah kok. Kalau tahlilan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan sunnah, itu perilaku Rasulullah gitu. Lah maksud dari sunnah menjadi haram kan ya aneh gitu. Dari sunnah menjadi haram gara-gara yang diperdebatkan adalah waktunya saja gitu. Bahwa membaca la ilaha illallah itu adalah sunnah. Tetapi orang-orang dari pemikiran firqah Salafi Wahabi mengatakan yang dari sunnah ini menjadi haram karena bid'ah itu identik dengan haram. Jadi hukum zaman ini 300 tahun itu tidak kok menjadi sunnah dan bid'ah, bukan. Sunnah apa musuhnya bid'ah? Tidak. Tetapi hukumnya 5 ini wajib. Ini sunnah dan bid'ah tidak. Itu. Tetapi hukumnya apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram gitu. Lah orang sekarang menghukumi segala sesuatu itu nerah sunnah bid'ah, ya padu gitu. Padu gitu. Jadi ketika zaman 300 tahun awal dimulai dari zaman Rasulullah itu hukum Islam itu dibagi 5, sekarang hukum Islam dibagi menjadi 2. Kayu kalau nggak sunnah ya bid'ah gitu. Berarti kalau bid'ah harus dolalah semua kan? Ya enggak. Zaman Rasul itu baca la ilaha illallah itu adalah sunnah. Masa dari sunnah menjadi haram? Alasannya karena waktunya kan gitu. Ya enggak sportif. Imam Ibnu Taimiyah saja itu melakukan namanya baca Al-Fatihah habis sholat subuh sampai terbit matahari. Itu enggak dicontohkan Rasul, enggak apa-apa. Enggak ada orang protes gitu. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal 250 tahun setelah Rasulullah itu, beliau itu berkali-kali sholat sunnahnya, 300 kali sholat sunnah, sholatul lail itu. Padahal sholatul lail itu sunnah, sunnah hukumnya. Baiklah, bahkan naik kelas Nabi itu wajib. Kalau Nabi wajib, kalau kita sunnah. Lah masa Imam Ahmad bin Hambal karena gara-gara jumlah hitungannya itu 300 kali sholatan itu tidak diajarkan Rasul jadi bid'ah, jadi neraka. Nah, inilah pemahaman yang harus diluruskan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari sekian uraian ini, kapan-kapan kita lanjutkan. Kalau membahas ini tiada pangkal dan ujungnya, tiada bertepi, dan kita akan menguras energi, tapi semuanya adalah demi persatuan umat ini biar tidak mudah diobok-obok oleh musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang yang memanfaatkan celah-celah yang bisa di situ diadu domba antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.